Alhamdulillah kita kembali di 107,9 MHz dan juga MACT TV. Sekarang waktunya pendengar pemirsa Moga yang mau live ke 6746352. Ya, untuk SMS 082133672000. Moga yang mau live 6746352. Kita nanti yang live dulu sebelum baca SMS dan WA. 6746352. Kita ya sudah ada saudara masuk kita dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, monggo, Pak Heru. Ya, Pak Yongki pertanyaan. Oh, Pak Yongki tadi. Oh, Pak Yongki soalnya. Pak Yongki monggo. Pak Yai. Nggih. Yang pertama tuh apa yang bisa nih tadi banget tentang sholat tobat. Sholat tobat itu rukun atau boleh itu pripun ya sholat tobat itu. Apa nggih? Anu pinter kan. Yang kali yang menghadikan atau mengumroh ke tiang utawi mewakafkan anu di lemah tanah niku digolong ke bala soga kodariah nopo bala pripun Mas ingkang kaping do nek enten dadi kurban kok dereng akikah niku anu angkal boten. Nggih. Kula kenen sebut teman-teman kula atun Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sholat tobat itu caranya gimana? Sholat tobat itu yang pasti secara praktek kita harus yang pertama itu istiqror, mengakui merasa bersalah. Yang kedua itu nadam, harus menyesal. Yang ketiga itu adalah qal'u, harus bisa menghindarkan diri dari tempat, suasana dan teman-teman yang mengajak maksiat. Kalau maksiatnya kelihatannya dengan minuman keras, qal'unya berarti menjauhi teman yang suka mengajak mabuk, menjauhi penjualan minuman keras dan menghindari minuman keras itu sendiri. Kemudian yang terakhir, yang keempat itu harus janji untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Karena seorang mutakin itu walam yusiru alama fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi mereka tidak akan mengulang dosa yang sama sementara mereka sadar bahwa itu adalah dosa. Itu prakteknya. Kemudian kalau dalam tekniknya itu mandi dulu, mandi tobat. Mandi tobat kayak adus keramas itu diniati adus tobat gitu aja. Terus kemudian nanti sholat tobat. Ya kalau nggak mau dikasih nama ya sholat mutlak 2 rakaat sebagai wujud rasa pertobatannya, permohonan ampun kepada Allah. Setelah itu banyak-banyak baca istighfar. Ya syukur baca sampai 1000 kali. Tapi kalau kemudian rasanya kok wabut iji urung marem, kalau ini Imam Al-Ghazali itu dianjurkan untuk melakukan turobiyah. Turobiyah itu adalah datang ke tempat yang sepi di dekat laut atau di pucuk gunung sana nggon sing suwepi pokoke sing kira-kira nak bengok-bengok nangis ki mengko ora ana wong krungu. Itu jenengan jerit-jerit ya Ghafar wahai Allah yang Maha Pengampun ihfirli itu karo benjibu awu ambek raine sirahe di wur-wur yawu nis kaya ngene kelakuane buwedeg mbiyen aku tau nglakoni ngene ya Allah. Pengakuannya sampaikan kepada Allah. Ojo disampaikan ning gone FB. Disampaikan ning FB yo kondang tekan ngendi di status ke ning gone WA yo kondang di mana-mana. Tobaté urung mesti nak ketampa diololo wong sak nggon. Jadi ojo salah nggon tobat kok ning nggon FB. Ya Allah ampuni kami. Status kok kaya ngono. Iya, kalau mau tobat itu jangan distatuskan di FB atau di WA. Nah, ya meskipun kita itu dosa betul-betul dosa, tapi tidak tempat dosa kita itu permintaan ampunnya kepada Allah, bukan kepada teman-teman di FB. Ojo-ojo namung pamer tok. Nah, itu jadi itu. Terus kemudian salat tobat, kemudian baca istighfar. Kalau terakhir nggak bisa urung lego ning ati turobiyah. Nah, itu. Yang kedua, kalau mengumrohkan atau wakaf itu termasuk pahala sedekah jariah atau enggak? Ya semuanya itu bernilai sedekah. Jadi jenengan umroh mengumrohkan atas nama keluarga boleh memang. Nabi itu pernah ditanya, ini ibuku meninggal dunia, seandainya dia bisa berwasiat pasti akan wasiat padaku, tolong hajikan saya, bolehkan saya berhaji atas namanya? Boleh. Nah itu hanya dikiaskan. Kalau haji boleh diwakilkan, kalau butuh umroh juga bisa, sholat juga bisa, dengan catatan sudah mati.
Oh. Nah, jadi nak jenengan ijek urip ya aja makili. Pak Karno meneng ndi masjid aku diwakilke salat. Ya wis kono bungkus kain dhisik tak salati kowe. Jadi kalau masih bisa salat ya salat sendiri. Jadi umroh haji itu ya kalau memang masih bisa umroh bisa haji ya lah kesanakan sendiri, kecuali kalau sudah mati atau sakit yang tidak mungkin dia untuk bisa umroh atau haji maka boleh diwakili. Nah, Yang berikutnya, korban tapi belum akikah. boleh-boleh saja, itu kan cuma beda momen ya. Kalau akikah itu momennya kan setelah lahir, 7 hari setelah kelahiran. Tapi kalau kemudian akikah itu kan ada waktunya untuk qadha ya. Karena al ibadah taqtadil qadha. Imam Ahmad menyatakan kalau memang itu ibadah pasti bisa diqadha, dan diqadha bisa memilih waktu. 7 hari, 14 hari setelah kelahiran, 21 hari setelah kelahiran, 3 kali 7 ya itu, atau 7 kali 3. 7 bulan, 14 bulan, 21 bulan, atau 7 tahun, 14 tahun, 21 tahun. Itu masih bisa dipakai untuk mengqadha. Kalau lebih dari 21 tahun ya sudah selesai. Maka kemudian disilahkan untuk mengakikoi dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Itu pun kalau mau dilaksanakan, dan itu sunnah. Ora akikah ya ora dosa. Nah, gitu loh yang harus tahu. Ora akikah ya ora dosa. Tapi misalnya mau akikah ya ora sah tok cegat-cegati. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau kurban itu momennya adalah saat Dzulhijjah tanggal 10 sampai 13. Itu saja. Jadi 10 sampai 13. Lebih dari itu sudah nggak boleh kurban. Nah, udah selesai. Kalau mau kurban besok lagi. Nah, terus kemudian bagaimana kalau orang belum kurban, kemudian akikah atau belum akikah, belum kurban, semuanya boleh. Tinggal menyesuaikan momennya saja. Jadi kalau pas Dzulhijjah, momen paling bagus adalah kurban. Tapi kalau tidak Dzulhijjah, kita punya kambing mau selamatan, dongo apik tolak balak, ayo gawe akikah. Lah sudah gede Pak, ya akikah qadha. Gitu aja. Iya, mudah ya, selamat. Ya, monggo kita tunggu lagi 6746352. Monggo yang mau phone live 6746352 atau SMS WA monggo 0821 336 70.000. Ya, sambil kita baca WA dulu dari Pak Masum. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Sekarang banyak murid jamaah yang minta foto selfie bareng sama kiai atau gurunya berebut. Apakah ini termasuk sul adab? Ya enggak sul adab, karena kaitannya dengan adab juga kaitannya dengan zaman, gitu ya. Ya, likulli zamanin adabun wa likulli adabin yamanun. Setiap etika ada masanya, setiap masa ada etikanya. Ya, etikanya santri dulu itu ngundang kiai itu ya kurang 3 bulan sudah minta, nanti kurang 2 minggu sowan lagi, nanti hari H dijemput. Lah kalau sekarang jangankan datang, jaluk ngaji terima telepon, apa ya terus ora sopan. Ya sopan wong pane zamane saiki ngono kuwi. Lah terus nanti juga cuma kurang seminggu, kurang terima telepon, "Yi ampun sobe, benjing seminggu lagi ngisingin kula." Pada hari H pun alhamdulillah saya sering dijemput pakai pesawat. Yi itu ki pundi. Nah, pesawat telepon sing jemput. Apa terus kita mau dianggap suul adab, ora sopan? Ya enggak, yo kiai kudu menyesuaikan dengan zaman. Ya zaman jadul karo zaman saiki zaman no yo beda to. Ya zaman biyen kuwi jaran ngemut wesi. Saiki sing ngemut wesi malah wong do ngemut wesi. Rono rene untune dipamerke nek dicangkoli wesi. Zaman biyen sing ngemut wesi kan jaran, Pak. Saiki wong do koyo jaran ngemut wesi, malah jarane ngemut roti. Okay. Jadi beda zaman, beda etika. Ojo dibahas jeru-jeru Kang Mau. Kalau saya juga gitu. Etika santri zaman dulu kan gitu tuh, Pak. Ngundang ngaji itu enggak berani kok temu lewat telepon. Meskipun lewat telepon nanti isih moro. Lah saiki kadang nelpon wi moh wedi 30 sane yo. Trimo napa WA, masyaallah. Lewat ketikan iki benjing tanggal niki kosong mboten nak saya kosong mangke ngisi nggen kula. Ngono tok. Kiai ini nak ijek nggunakake adab zaman kuno kurang ajar ya ora situ ngisi ngaji. Ya menyesuaikan zaman ya. Setiap zaman itu ada adab, ada etikanya tersendiri, ada zamannya. Tapi juga setiap etika itu ada zamannya, ada masanya dan ada tempatnya. Jadi semuanya harus disesuaikan lah. Jadi kiai sing urip ning zaman no ya aja kaya zaman ol. Gitu ya. Iya, gitu. Iya. Moga masih kita tunggu lagi yang phone live 6746352. Ya, kita baca SMS dari Pak Nur Salatiga. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Saya punya sahabat baik.
Dulu kami bersama-sama ngurus kegiatan masjid. Tapi Pak Kiai saat ini menikah. Dia keluar dari agama dan ikut akidah istrinya. Sebagai sahabat, saya sudah mengingatkan. Sampai sekarang saya berusaha mengingatkan dan berdoa agar dia dan keluarganya dapat hidayah lagi. Saya sedih sekali mengingat apa yang dilakukan sahabat saya ini. Terus gimana solusinya, Kiai? Ya innal huda Allah, hidayah itu Allah yang menentukan kok. Ya itu contoh seperti sahabatnya Nabi itu toh. Ya gitu. Sahabatnya Nabi itu Ubaidullah bin Jahas itu juga teman perjuangan Nabi di Makkah. Yang ngerasake dimungsuhi wong Makkah, ngerasake dikuyo-kuyo berdiri wang hijrah ke Habasyah, itu karena dalam rangka menyelamatkan. Karena waktu itu programnya Abu Sufyan, Abu Jahal, itu As bin Wa'il misalnya itu. Kemudian Walid bin Mughirah itu kan centeng-centengnya penguasa Makkah yang paling kejam itu. Mereka karena Nabi Muhammad itu dimungsuhi masih sulit selama Abu Thalib masih hidup. Ini Muhammad gak bisa diganggu. Siapa yang berani mengganggu Abu Thalib? Abu Thalib itu meskipun sudah tua, ibaratnya singa gaib, singa tua. Siapa yang berani mengganggu? Gak berani. Karena semuanya itu tahu. Meskipun sudah tua, Abu Thalib sangat disegani oleh masyarakat Makkah waktu itu. Kalau sampai As bin Wa'il, Abu Jahal atau Abu Sufyan atau Walid bin Mughirah berani menentang Abu Thalib, apalagi mengganggu Muhammad dan Abu Thalib marah, maka ibaratnya ya nentang seluruh orang Makkah. Karena itu sesepuhnya orang Makkah yang sangat disegani. Sehingga akhirnya apa? Jangan langsung Muhammad yang kita musuhi, pengikutnya aja, dan jangan yang punya pengaruh kayak Hamzah terlalu berat, Umar sapa sing wani, Utsman itu saudagar kaya nggak berani. Maka orang miskin orang kecil-kecil yang dibantai itu, ya termasuk misalnya keluarganya ya Amr bin Yasir itu misalnya dihabisi, itu dibunuh, suami istrinya itu dibunuh, bahkan dibakar hidup-hidup. Nah, mengetahui seperti itu Hamzah punya usul. Ini kami nggak mungkin bisa melindungi kalian setiap hari dan setiap waktu, karena segeralah pergi saja. Nah, termasuk diusulkan oleh Nabi Muhammad, silahkan untuk hijrah ke Habasyah. Dan Habasyah waktu itu adalah negara Kristen, rajanya Raja Najasyi itu Kristen. Kemudian perjalanan ke sana dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, termasuk waktu itu Utsman juga ikut ke sana. Nah, dua sahabatnya Nabi itu Sukron bin Amr termasuk Ubaidullah bin Jahas itu murtad dan oleh Nabi dibiarkan. Yang jenengan gadah kanca kono ya wis didongake wa innal huda Allah. Wis petuduh kuwi urusan Gusti Allah. Bahwa fikna ya Allah, muga-muga kula jenengan tulungi ingin iso tetep nyekel itu. Jadi ini dari ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa memelihara iman itu jauh lebih penting daripada iman itu sendiri, Pak. Kalau iman gitu saja, berapa banyak orang yang sudah iman kepada Nabi. Tapi urusannya memelihara iman agar tidak luntur ini kan cukup berat. Jadi iman itu penting, tapi memeliharanya jauh lebih penting. Jauh lebih penting. Karena banyak di antara sahabat Nabi, enggak saya bilang banyak karena lebih dari 3 itu kan udah banyak. Iya, bilangin. Itu sudah cukup banyak. Dan Nabi enjoy saja, biasa-biasa aja. Itu karena Nabi prinsipnya kan innama anta mudzakir. Tugasmu kok sak dermo ngeleke, lasta alaihim bimusaitir. Kowe ora iso ngatur, ora iso membentuk mereka, enggak bisa. Makanya saya juga gitu, Pak. Makanya saya kalau diajak ngisi kedai sini seneng, Pak. Sampai tak sampai ketok rungokke alhamdulillah, ora tok rungokke ya ora masalah. Tok pikir ya beneran, ora tok pikir ya ora apa-apa. Nah, perlu kowe mangkel ya wis karepmu gitu aja nah kalau saya. Jadi ora tak pikir. Seneng karepmu, ora karepmu. Aku yo tiru-tiru inamantamu dakir. Sak dermo nyampeke, sak dermo tak kandhani. Tampa alhamdulillah ora masalah. Serik ya ora apa-apa, wong kowe serik karo aku yo ora ndadekke murtad kowe kok. Lain gak serik mbek Nabi kan murtad, nek serik mbek ulil kan ora murtad. Ngono kowe kok digawe angel gampang. Ya, karena waktu juga ya. Terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan manfaat kita semua ya. Ya. Pendengar pemirsa, demikian bincang-bincang dengan Kiai Abdul Wahab Saikhun tentang surah Ali Imran 90. Mudah-mudahan ini juga menjadi pencerahan ilmu kita sehingga kita lebih mantap lagi untuk mengemani agama Islam. Dan akhirnya saya akan terima kasih atas kebersamanya dan maaf atas kesalahan. Kita akhiri wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.